Perbankan Islam vs Bank Konvensional. Perbankan Syariah atau Perbankan Islam Arab Al-Masrafiyah Al-Islamiyah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam, Syariah. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman, riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak islami, dan lain-lain. Derajat perbedaan. Bank konvensional menjalankan usahanya dengan memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu dalam bentuk suku bunga bagi nasabahnya. Sementara itu, bank syariah tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka. Bank ini dijalankan berdasarkan syariat Islam, sebab bunga dilarang karena dianggap tidak sesuai syariat. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Derajat perbeda. Bank syariah menjalankan setiap kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan fatwa ulama MUI. Hukum dari bank syariah juga diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Sementara itu, bank konvensional memiliki sistem operasional yang bebas nilai. Maksudnya, bank konvensional berdiri sendiri dan bebas dari nilai-nilai agama seperti yang dianut bank syariah. Bank konvensional dapat menjalankan peranannya dan bebas melakukan kegiatan apa saja selama mendatangkan keuntungan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BIOJK saja. Asuransi syariah vs asuransi konvensional. Asuransi syariah adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong, ta'awuni, dan saling melindungi, takafuli, di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana tabaru, yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Berikut beberapa definisi dalam asuransi syariah sebagai berikut. 1. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional, non-syariah. Perbedaan paling utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, non-syariah, adalah dari konsep pengelolaannya. Proteksi syariah memiliki konsep pengelolaan sharing risk sedangkan asuransi konvensional, non-syariah, transfer risk. Asuransi konvensional merupakan produk dari asuransi dengan prinsip jual-beli risiko. Nasabah dikenakan premi untuk mendapatkan imbalan berupa proteksi atas risiko yang mungkin terjadi, dapat dalam bentuk kesehatan atau keselamatan jiwa. Perbedaan pada asuransi syariah, yang menjadi landasan adalah akad takaful, yaitu tolong-menolong. Jadi ketika terjadi masalah atau musibah pada salah satu peserta, peserta lain akan membantu dengan dana tabaru, atau dana sosial. Sedangkan pada asuransi konvensional, prinsipnya adalah akad tabaduli, yaitu akad jual-beli. Akad ini dijalankan menurut syara, yaitu harus ada kejelasan hal-hal seperti pembeli, penjual, objek yang diperjualbelikan, harga, dan ijab kabul. Pegadaian syariah vs konvensional. Berdasarkan hukum Islam, pegadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan sebagai jaminan. Perbedaan sistem pegadaian syariah. Pegadaian konvensional biasanya menentukan bunga atau sewa modal berdasarkan jumlah pinjaman yang ditentukan. Sementara pegadaian syariah menentukan besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan berdasarkan taksiran emas yang digadaikan. Pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional pada umumnya tak berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat hingga hari ini. Anda hanya perlu datang membawa barang dan akan digadaikan untuk mendapatkan uang. Dalam meminjam barang, biasanya akan dikenakan bunga sebesar 1,15% per minggu atau 2,3% per bulan. Bunga tersebut bisa menjadi semakin naik,
seperti 3,45/45 hari, atau 4,6 per bulan. Tergantung perjanjian seberapa lama Anda akan meminjam uang tersebut. Sistem pegadaian syariah. Gadai emas berbasis syariah Bisnaya tak memberlakukan sistem bunga. Pihak pegadaian syariah takkan mengambil untung dari sistem bunga pinjaman ataupun sistem bagi hasil. Pegadaian syariah hanya mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan. Pegadaian konvensional adalah tempat untuk menjaminkan barang-barang agar bisa memperoleh uang dan nantinya bisa ditebus kembali setelah jangka waktu terlewati. Perbedaan mendasar dari gadai syariah dan gadai konvensional adalah dalam pengenaan biaya. Gadai konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat kumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan pada gadai syariah tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Jadi singkatnya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan. Maka untuk itu kita sebaiknya menggunakan gadai syariah, karena di dalam gadai syariah tidak terdapat bunga yang membebankan pada penerima pinjaman yang terus bertambah. Selain itu juga gadai syariah lebih mengedepankan prinsip-prinsip keislaman yang berlandaskan والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهود إلى أجل ورهن. Bahwa Nabi pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menggadaikan kepadanya baju perang yang terbuat dari besi.